Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanpa persiapan, seadanya aja guys. Oke, Bray. Kalian bingung ya? Dari keempat. Udah lama. Dari awal dulu, 2000. Apa ya, sering lihat? Gak sering lihat sih, pernah lihat. Salah satunya itu, Pak, ini ya, Sakti. Sakti Maut Aji, kalau nggak salah ya. Sakti Maut Aji. Nah, itu 2000, kisaran 2019 gitu saya lihat. 2019 suka sih. Dulu Bang tadi aku tanya di kedua beliau ini orang dari Jogja ya, sangat kerja dan mungkin di logiknya ya habis gitu dah, terus sambil ngonten sempat terbesit juga sih, oh di situ jadi pengen beli alat-alat kayak GoPro atau sejenisnya lah, eh, action cam gitu deh, tapi kan dananya nggak ada. Dananya nggak ada, Bray. Jadi pengen dulu itu sempet bikin vlog kayak beliau begitu. Eh, Waktu itu sebelum menonton beliau pun sempat pernah pengen punya cita-cita. Jadi ada sebuah memori yang kelak kalau kita sudah besar, sudah tua, sudah gak punya aktivitas tuh, jadi kita punya sesuatu yang bisa dilihat dan dikenalkan ke anak cucu kita ya. Cila, anak cucu. Anak punya cucu. Ya, tapi itu semoga jadi doa ya. Umur kita dipanjangkan. Amin. Oh, ini dulu kenang-kenangannya. Nah, terus selain itu sempat juga pernah punya pengen apa ya, buat dokumen itu. Jadi aku buat buat apa ya? Buat email atas nama anak, terus buat email atas nama keluarga gitu ya. Jadi kalau punya foto atau video itu maksudnya di up ke situ. Tapi nggak pernah terrealisasi. Nyawanya ada, tapi nggak pernah upload video foto. Karena kan kalau kita punya HP ya, walaupun ada memori itu kan kadang berganti ya. Nanti memori taruh di laptop, udah males gitu. Kadang data daripada kemauan ada, tapi malesnya lebih besar. Nah, itu saya itu. Jadi saya apa aku? Saya ini coba beranikan diri untuk sekedar bercerita lah, tapi tentang reality. Kalaupun ada gibahnya ya gibah-gibah yang saya alami ya, tanpa menyebutkan merek, sama orang-orang pasti punya ceritanya masing-masing. Terakhir. Jadi tujuannya konten ini ya cuma pengen bercerita sih.
mau pengen cerita selama tentang nggak siapa tahu ada yang sama kecil alam kayak 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 seperti yang saya alami langsung aja jangan lupa jangan lupa nilai syukur-syukur di komen ya saya paham kualitas videonya ya masih sekedarnya dulu alhamdulillah kalau ada yang nonton spontan aja jadi cerita sedikit ini aku tuh sekarang tinggalnya di apa ya stay-nya di Pulau Jawa jadi dari 2023 aku eh, stay di Jawa lah salah satu instansi lah instansi milik pemerintah. Apa ya? Dulu sempat sih kuliah di sini sih. Terus sih S1. Pokoknya sempat kuliah di sini. Aku dari 2006 awal sampai 2012 lanjut ya karena 2014 sampai 2018 SDK juga 2018 sampai 2023 Desember Desember awal itu aku di Kalimantan Utara. Jogja itu awalnya gimana ya? Ya pengen apa ya? Pengen kerja tapi sambil awalnya ya sambil sambil ya santai lah sambil pelesiran lah. Ya enggak sebegitu juga. Jogja ternyata panas banget. Sekarang kalau di Kalimantan ya panas 31, 32 lagi panas-panasnya 34 guys. 34 sama Balikpapan. Cuma bedanya di sana itu panas. Tapi itu aja. Kalau di Jogja itu ya panas itu panas. Panas cuaca, panas polusi, panas kendaraan jadi satu. Panas, tambah panasnya. Jalan itu. Tapi kita pakai sendal jepit guys. Misalkan aku nih pulang nih, balik apa istirahat siang kan aku istirahatnya aku pulang ya. Itu pantulan aspal itu luar biasa panas, panas banget lah. Jadi bikin belang gitu dah. Kalau di Kalimantan panas, tapi panas panas cuaca, panas polusi mah masih kurang. Terus nggak padat ya. Jadi misal di sana jaraknya 12 kilo dari rumah ke kantor, itu ya kita bisa cepat. Maksudnya nggak ada macet-macet gitu nggak. Kalau di sini dari 12 kilo misalkan gitu ya, selain jarak itu kita nggak bisa prediksi di jalanan padat, belum lampu merah, belum arus lalu lintas ya. Jadi itu satu satu kondisi yang berbeda sekali. Kalau
Soal makanan di sini, makanan sih murah ya. Kalau beli sendiri, beli sendiri dan terus dimasak sendiri. Kalau kita beli di luar ya lebih murah sih, lebih murah juga sih. Kita di sini 10.000 apa 12.000 itu udah bisa makan enak. Sana itu 20.000. Kalimantan Utara parah itu 70, 30.000, 35.000. Ya, 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 Samarinda ya. Ya, sebenarnya yang sungai. Ya sama, mirip-mirip. Yang paling bakat saya, es tawar itu susah. Es laut. Nah, dan kalau ada ikan tambang di situ itu rasanya beda. Karena dia diolah. Jadi rasanya itu masih ada rasa-rasa sana, guys. Kalau minuman di sini, minuman es teh. Nah, kalau es teh bukan, guys. Es teh itu 2.500, 3.000 sudah dapat. Itu yang size-nya large gede, besar. Kalau es teh ya. Kalau di Kalimantan, nah, 5.000, 6.000, 7.000. 7.000, umumnya 7.000, rata-rata 7.000. Sini 2.500 sudah dapat dan enak. Itu panasnya sih luar biasa sih. Kalau Kalimantan itu ya musim panas pasti ada hujan-hujannya kan. Kalau di sini panas ya benar-benar panas. Lanjut lagi. Kita bahas apa ya? Nah, tuh. Jadi di sini tuh aku tuh ya apa ya? Kerja berangkat itu jam biasanya antara jam 6.30 sampai jam 7. Nah, itu kalian Sabtu berangkat. Biasa dari tempat tinggal ke kantor ya kurang lebih 10 sampai 15 menit lah. Udah sama macetnya. Kadang pernah sampai 20 itu parah banget tuh macetnya tuh. Itu kalau pas berangkat. Kalau pas pulang ya kurang lebih sama lah. Biasa 20 menitan ke atas sih kalau pulang. Kadang sampai setengah jam. Karena pas pulang itu kan eh, jamnya hampir sama ya sama yang tepat orang aktivitas pulang lainnya ya. Jadi agak lama. Itu Bray. Terus lampu merah di sini sih ya lama banget sih. Jadinya luar biasa. Hmm.
Kalau kerja ini enak. Buat buat kerja sih asik. Cuma kalau salary MP atau FK-nya Jogja ya berat sih. Buat pendatang ya, yang nggak punya rumah. Karena kan kita harus sewa tempat tinggal ya, kontrak atau kos. Kalau buat yang nggak punya dana simpanan sih berat banget. Tapi kalau untuk ah bekerja di sini enak sih. Setiap libur, hari hari libur besar atau hari Sabtu atau Minggu, kita bisa ke tempat-tempat wisata. Karena pengelolaan di wisata di Jawa sendiri itu khususnya Jogja itu kan udah bagus ya. Beda sama Kalimantan. Ya sekali lagi itu bukan untuk mengcompare atau menjelek-jelekan, tapi setidaknya sebagai bahan renungan juga, sebagai bahan eh, pembelajaran juga. Bahwasannya pariwisata di Jawa itu sudah tertata, guys. Sudah tertata dengan baik. Walaupun ya, ini walaupun ya terlepas dari yang kayak Jogja itu, misalkan kita mau ke wisata itu luar biasa, guys. Itu pos-pos, ada beberapa pos, nggak tahu kalau sekarang ya. Itu kalau misalnya kita mau ke EH itu lewatin berapa pos. Itu mau masuk, tiket masuk, dan tiket masuknya itu ikut sama parkir ya. Itu double sih. Ya, walaupun masih terjangkau ya. Ya, harusnya tiket masuk itu sudah ikut dengan parkir, guys. Itu. Kecuali tempat parkirnya itu bukan punya pemerintah ya, punya warga ya. Jadi otomatis kita bayar pribadi ya. Tapi kadang itu, atau memang begitu caranya ya. Maksudnya mereka itu kayak Karang Taruna. Kalau di mana? Alun-alun selatan itu kan, ya yang mengelola Karang Taruna ya, jelas ya. Parkir Karang Taruna. Jadi itu untuk ekonomi, ekonomi rakyat lah di daerah tersebut. Lah kalau ada tulisannya itu apa tertulis di karcis pun Karang Taruna. Lah kalau di partai ada Karang Taruna. Bisa. Terus dia langsung main-main berapa? 15.000, 5.000, 5.000 sampai 15.000 ya. 15 untuk motor ya. Nggak tahu untuk motor. Mobil itu kemarin kita ke pantai Selili itu 15.000 gitu guys. 15.000 itu baru parkir, belum tiket masuk. Jadi tiket masuk itu emang sekali sekali pungut ya. Dan itu sudah include beberapa pantai, tapi belum termasuk biaya atau ongkos parkir dan kalau kita mau sewa gazebo, kalau kita mau sewa-sewa yang lainnya. Tapi ya, it's the point, pengelolaan pariwisata di Jogja itu bagus.
kalau boleh berkomentar, kalau untuk pendidikan sih, tak kenapa ya. Kalau menurutku tuh di sini lebih enak di Surabaya sih ya. Surabaya, Malang, Malang, terutama Malang. Suasananya masih enak lah. Di sini panas banget. Wisata oke, tapi hiburan juga banyak di sini. Malang lebih better sih, kalau menurut aku. Untuk pelajar. Ya nanti komen aja kalau ya punya masukan. Ya kalau salah mohon maaf. Ini kan cuma dari cara saya memandang. Dia pendapat saya. Boleh dong. Boleh beda, boleh nggak sama. Namanya juga pemikiran orang kan beda-beda. Yang penting jangan pernah menghakimi. Karena kita sama-sama ciptaan Allah. Pengalaman saya kerja, boleh nggak ya? Nanti dikira atau dianggap eh, dianggap menjelekan pemerintah. Nanti dikira menganggap kontennya sebuah kegaduhan. Tapi ya udahlah, yang terpenting ini dari pengalaman saya pribadi, tanpa maksud menjelekan, apalagi membuat kegaduhan gitu. Pokoknya ini pengalaman saya lah, sudah titik lah. Dan saya juga nggak akan menyebutkan nama orang, nama instansi atau lembaga manapun. Wah intinya itu aja lah. Jelas ini pengalaman saya pribadi ya. Ambil yang baik, buang yang jahat, buang yang buruk. Jelas itu yang saya jalani sekarang sampai dengan detik ini ya. Dari awal saya bekerja sampai dengan sekarang. Bergelutnya sih sama walaupun beda instansi ya, maksudnya bergelutnya di pemerintahan juga, jadi nggak jauh-jauh. Udah 13 tahun 13 tahun saya di pemerintah, jadi ya polanya pun sama sih, polanya tetap sama. Selalu ada oknum-oknum yang ya sebenarnya kalau oknum-oknum untuk kepentingan organisasi itu ya sah-sah aja sih, maksudnya sedikit sedikit inilah, sedikit sedikit ya, walaupun dibilang nggak baik tapi sedikit gimana ya, namanya membantu personal ya. Jadi di instansi itu guys ada ASN. ASN itu sekarang jadinya PNS dan P3K. Dan honorer pun terbagi. Ada honorer yang sudah terdata di database, ada honorer yang digaji oleh unit masing-masing. Gitu.
kalau di sini tuh ya orangnya lebih on time sih ya, terhadap waktu itu lebih disiplin. Ya walaupun ada satu dua yang lewat dari jam tersebut, tapi kan ada toleransi ya. Dari jam yang udah tertulis masih ada toleransi 60 menit. Jadi masih dalam range itu. Gitu. Tapi setelah sekarang saya jadi ASN itu guys, saya lebih sadar ya, lebih sadar bahwasannya honorer itu luar biasa kerjanya. Terlepas dari honorer yang terdata dan tidak, maksudnya yang resmi kan yang terdata ya, yang sudah mendapatkan nomor registrasi ya. Kan ada tuh honorer yang diangkat oleh unit, ya kan? Itu lebih-lebih itu. Karena mereka itu kerjaannya banyak, saya bisa pastikan itu. Walaupun tanggung jawab itu seharusnya itu adalah ASN, tapi tanggung jawab mereka itu secara tidak langsung itu lebih besar ya. Sudah gitu nggak dapat uang makan mereka itu. Gaji, hanya dapat gaji kok. Terima kasih sudah melihat, menonton. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, share,